Nanti su meninggal baru tong sedih, su meninggal baru tong hancur-hancuran, su meninggal baru tong mau bunuh diri lah, jungkir balik lah, mau inilah. Selamat pagi, selamat datang lagi dengan saya. Sudah hampir berapa minggu ya saya tidak buat konten, dan saya senang sekali untuk menyapa teman semua pada konten kali ini. Oke, pembahasan atau video ini saya akan buat khusus untuk kita. Ini pesan khusus untuk kita orang Papua. Hari ini saya mau berbicara lebih baik kita menjenguk daripada kita melayat. Nah, karena pesan ini khusus untuk orang Papua, saya mau pakai kata-kata bahasa yang bisa kita pahami bersama. Kebiasaan tidak baik yang biasa kita lakukan. Yang pertama, ketika orang itu dinyatakan meninggal, apakah om kita, tante, keluarga, adik, kakak, taulan, pemilik, kita lebih senang sekali dan lebih antusias, kita lebih berpartisipasi ketika orang itu meninggal. Tidak usah lagi kita lebih mengutamakan membawa krans bunga pada saat duka dengan yang besar ukurannya, beli mahal-mahal. Kita tidak usah mengedepankan bawa bama ketika duka itu dalam jumlah yang besar. Tidak usah mengutamakan kita membawa uang dalam kelipatan dan jumlah yang besar. Tidak usah kita mengutamakan, ya, kita mengutamakan merusak fasilitas yang ada, ya, karena masih ada orang-orang, anak, istri, suami, keluarga yang harus melanjutkan itu. Bagaimana kalau kita merusak? Jangan bilang itu budaya, rusak-merusak, memotong jari, menyiksa diri, apa segala macam. Itu hal-hal yang kurang pantas, yang selama ini orang Papua piara, ya. Tong orang Papua lanjutkan, tong senang sekali datang ke duka, ya, tong senang sekali datang ucapan rip, dap, rip, segala macam. Kita senang sekali hanya datang bilang yang kuat yang sabar kita lebih senang daripada itu. Nah, jadi hal yang harus kita lakukan itu mengubah, mari orang pergi melayat, mengubahnya menjadi mari orang pergi menjenguk, mari orang pergi melihat. Ketika dengar tompo om sakit, ketika dengar tompo orang tua sakit, ketika dengar tompo mama sakit, ketika kita dengar kita tante, keluarga, siapa saja orang yang kita kasihi, ketika dong sakit, baru kau datang. Itu baru nilainya besar sekali. Itu baru nilainya dapat. Dan jumlah yang kau kasih ketika orang itu masih hidup dengan sesudah meninggal, nilainya berbeda. Ya, ketika kita dia sakit, ketika dalam kelemahan, dalam kebutuhan, kita datang memberikan 1000 pun, itu nilainya sangat berbeda. Ya, nah, nilainya sangat berbeda. Ya, dibandingkan dengan memotong jari, dibandingkan dengan bawa bama 1 trek, dibandingkan dengan uang berban-ban langsung dari bank, itu nilainya jauh berbeda dengan ketika kita datang waktu orang-orang itu sakit, waktu orang-orang itu lemah, waktu orang-orang itu membutuhkan. Nah, jadi itu ya, kita harus mengubah dari kata melayat menjadi kata menjenguk. Jadi yang harus tong lakukan sekarang orang Papua, tong dengar tong keluarga sakit, susah, dong sedang masalah, kau datang cepat. Kalau kau tidak punya apa-apa, tidak punya materi untuk bantu, kau datang bawa diri, kasih semangat, support, bilang kau harus sembuh, kau harus kuat, kasih dia harapan, kasih dia kekuatan, kasih dia semangat. Kau bilang, oh ternyata orang-orang banyak peduli dengan saya. Oh ternyata saya punya tanggung jawab besar. Oh ternyata saya harus tetap hidup karena orang lain membutuhkan saya. Ketika kita datang memberikan semangat, memberikan senyum kita, memberikan harapan-harapan kepada orang yang lemah, orang yang sakit, siapa saja, kita sudah bawa obat terbaik, kita sudah bawa uang bermiliar-miliar, kita sudah bawa harta yang paling besar. Jadi begitu. Jadi saya mau kasih tahu pagi ini tuh, saya mau kasih tahu hari ini tuh pesannya seperti itu. Kita mengubah kata, mari kita orang melayat, ya, mengubahnya ke mari orang menjenguk. Lebih baik menjenguk daripada melayat. Lebih baik datang. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau kau hadir sebagai seorang agama, seorang rohaniwan,
kau bisa berdoa. Kalau kau hadir sebagai seorang motivator, kau bisa kasih semangat. Kau hadir sebagai keluarga, kau menopang dia sebagai keluarga. Kau harus kasih tahu masa masih ada. Tong dua harus sama-sama hidup. Tong dua harus jalan sama-sama. Kalau kau datang sebagai orang tua, kau harus berikan harapan kepada anak bahwa kau masih bisa hidup, lanjutkan kehidupan. Jadi begitu, saya mau kasih tahu seperti itu karena salah kebudayaan orang ini tidak bagus. Nanti semeninggal baru tong sedih, semeninggal baru tong hancur-hancuran, semeninggal baru tong mau bunuh diri lah, jungkir balik lah, mau inilah itu tidak bagus ya. Jadi waktu orang hidup baru tong setengah mati cari cara berjuang supaya orang itu hidup ya. Kenapa kita juga harus datang cepat waktu orang sakit atau keluarga kita, sebagai kita berikan harapan. Kalau dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa layani supaya dia punya harapan kehidupan. Jadi banyak sekali hal yang kita buat ketika kita datang menjenguk daripada kesia-siaan datang melayat. Mau kasih hibur ke siapa? Keluarga. Penghiburan hanya sesaat ya, dong akan kehilangan terus. Bunga tidak ada faedah, uang yang kita bawa apa-apa tidak akan berarti ketika orang sudah mati. Datanglah ketika orang itu masih hidup, masih bernafas, masih hidup, masih tinggal bersama-sama dengan kita, masih berjalan sama-sama dengan kita. Ke bawah diri, katakan sama si ada. Pas tahu, kau harus tetap hidup. Kasih kekuatan, semangat, kasih keluaran, biaya. Apapun yang kau bisa lakukan untuk kau saudara, kau om, kau tante, kau siapa saja, waktu dong masih hidup, kau lakukan yang terbaik. Nah, itu baru saya bilang hebat deh. Orang Papua harus mengubah itu ya. Demikianlah video saya tentang hal yang kurang bagus yang selama ini kita lakukan. Dan saya pikir itu sudah jadi budaya karena sudah dilakukan terus menerus, berulang kali dari generasi ke generasi. Dan kita harus putuskan kebiasaan tidak bagus ini supaya kita lebih peduli kepada orang. Ketika orang hidup itu kita akan berikan jaminan kehidupan yang lebih bagus lagi, lebih pasti lagi. Oke, demikian dari saya. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke keluarga supaya kita terus peduli dengan siapapun orang yang kita kasih.